Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Suryani, saya dari Latsar Angkatan 13 dari KDOD Plan Samarinda. Nah, ini jurnal pertama saya, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Oke, nah, kalau Anda melihat ini, bayangkan kalian udah punya mobil dan kemudian mobil Anda tergores oleh batu secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan merasa marah? Oke, jelas ya. Karena apa? Karena Anda merasa memiliki mobil itu, sehingga kalau dia tergores, maka Anda akan merasa marah. Yang berikutnya adalah, nah bagaimana dengan Kepulauan Natuna kita yang pernah diklaim adalah merupakan punyanya Tiongkok? Nah, kalau Anda mendengar itu, apakah Anda merasa marah? Kalau Anda tidak merasa marah, maka akan harus dipertanyakan rasa nasionalis Anda ya. Karena berarti Anda tidak merasa memiliki Indonesia dengan walaupun Kepulauan Natuna itu diklaim oleh Tiongkok, Anda pun tidak peduli gitu. Berarti Anda tidak merasa memiliki Indonesia. Oke, kemudian kenapa wawasan kebangsaan itu penting adalah untuk kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan kita mempelajari sejarahnya bagaimana Indonesia ini terbentuk dan berdaulat. Dan kemudian kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan di NKRI. Kenapa? Karena jelas di Indonesia ini banyak sekali beragam suku, ras, dan agama. Kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dan kemudian ada pahlawan versus penjahat. Kalau pahlawan, dia pasti akan mementingkan kepentingan masyarakat umumnya. Tapi kalau penjahat, dia pasti mementingkan kepentingan pribadinya dan dia tidak memperdulikan kepentingan masyarakat. Nah, dalam penerapan Wasbang, di dalam aspek intelektualnya, kita harus memahami apa saja ancaman negara. Ancaman negara ini ada di korupsi, narkoba, radikalisme, separatisme, dan hoax atau hate speech. Nah, saya akan membahas di sini adalah ASN dengan wawasan kebangsaan. Di dalam wawasan kebangsaan ini, ASN itu adalah harus menjadi pahlawan. Yaitu apa? Dia harus mementingkan kepentingan masyarakat umum dan dia harus bisa toleransi dengan kepentingan pribadinya sendiri dulu. Harus dia memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, kemudian ASN mengikuti amanat undang-undang karena dia memiliki tanggung jawab pada sumpah jabatan ASN yang sudah diucapkan oleh dia. Dan kemudian ASN adalah sebagai pengayom, yaitu kita harus melindungi masyarakat kita, harus bisa adil tanpa melihat latar belakangnya mereka. Dan yang terakhir adalah ASN harus berhati-hati dengan jari. Dan ini berkaitan dengan hoax atau hate speech itu ya. Dan kita harus bijak bersosmed sebagai ASN. Oke, ini pengalaman dan feedback saya mengenai wawasan kebangsaan. Yaitu adalah karena saya rasa nasionalis itu muncul justru saat jauh dari Indonesia, yaitu saat saya menempuh pendidikan S1 saya di Taiwan. Nah, kenapa itu muncul? Karena saya mulai jauh dari Indonesia dan saya mulai merasa bahwa bisa merasa kangen. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan rasa nasionalis Anda? Anda mungkin bisa mencari caranya ya, bagaimana mungkin Anda juga bisa harus merasa memiliki dulu, baru Anda akan merasa, oh berarti saya punya Indonesia ini, saya akan membanggakan Indonesia di kancah internasional, di kancah dunia. Oke. Dan yang kemudian yang feedback yang saya berikan pada wawasan kebangsaan adalah bagaimana sih membuat milenial ini tertarik dengan sejarah bangsa Indonesia. Karena yang saya tahu di dalam wawasan kebangsaan ini rata-rata kalau pembawaannya tidak bagus ya oleh pematerinya itu rata-rata membosankan sekali sejarahnya. Jadi bagaimana sih seorang milenial bisa mendengarkan wawasan kebangsaan dengan antusiasme tinggi? Seperti misalkan saya ke Korea ini, mereka sangat mempertahankan kulturnya, bahkan sampai orang luar pun itu belajar kulturnya mereka, karena mereka terlalu sayang dengan kulturnya. Dan itu mungkin bisa kita terapkan di Indonesia, bahwa kita harus sayang pada Indonesia, sehingga kita bisa mengenalkan kepada dunia. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih aplikasi Wasbang saya pada dosen. Yaitu pada misalkan ini saya punya 3 mahasiswa, maka saya tidak bisa melayani mereka hanya karena melihat dia seagama atau tidak ataupun beda suku. Saya harus melihat masalah mereka yang sangat urgent mana. Maka itu yang harus saya layani terlebih dahulu. Dan apalagi saya tidak boleh bilang seperti ini. Sebentar, saya masih belum ngurusin masalah Anda. Tidak boleh ya, namanya ASN harus menyampingkan kepentingan pribadinya. Dia harus bisa secara profesional melayani walaupun mood dia sedang buruk. Oke.
Nah, sampai di situ dulu jurnal harian saya yang pertama. Sampai berjumpa di jurnal harian berikutnya. Assalamualaikum.